Ikatan kimia adalah ikatan yang dibentuk suatu atom dengan atom lain dengan tujuan untuk mencapai konfigurasi stabil. Konfigurasi stabil ini maksudnya konfigurasinya menyerupai konfigurasi dari gas mulia, yaitu konfigurasi oktet dan konfigurasi duplet. Konfigurasi oktet jika jumlah elektron di sekitar atom yang berikatan ini adalah 8, sedangkan konfigurasi duplet jika jumlah elektron di sekitar atom yang berikatan adalah 2. Konfigurasi duplet ini hanya khusus untuk kestabilan dari atom hidrogen. Pengetahuan tentang jenis unsur ini sangat penting untuk memahami materi ikatan kimia. Jadi unsur di alam ini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah logam, dan yang kedua adalah golongan non-logam. Unsur yang termasuk dalam golongan logam adalah golongan 1A, kecuali hidrogen, golongan 2A, golongan 3A, kecuali boron. Dua unsur yang terletak di golongan 4A yaitu Sn dan Pb, dan semua unsur yang terletak di golongan transisi. H ini terletak di golongan 1A periode 1, boron di golongan 3A periode 2, Sn di golongan 4A periode 5, dan Pb di golongan 4A periode 6. Sedangkan unsur yang termasuk dalam golongan non-logam adalah H yang terletak di golongan 1A, kemudian B yang terletak di golongan 3A, semua unsur yang terletak di golongan 4A kecuali Sn dan Pb, golongan 5A sampai golongan 8A. Secara garis besar, ikatan kimia yang dibentuk oleh atom ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ikatan ion, dan yang kedua adalah ikatan kovalen. Di sini aku coba jabarkan satu persatu, dimulai dari ikatan ion terlebih dahulu. Pada ikatan ion terjadi serah terima elektron antara atom dari unsur logam dengan atom dari unsur non-logam. Untuk mencapai konfigurasi oktet yang stabil, atom dari unsur logam ini akan melepaskan sejumlah elektronnya sehingga bermuatan positif. Sedangkan atom dari unsur non-logam akan menerima sejumlah elektron yang dilepaskan oleh atom logam sehingga bermuatan negatif. Misalnya di sini terdapat dua atom yaitu A dan B, di mana atom A ini adalah logam dan atom B adalah non-logam. Pada saat atom A melepaskan sejumlah elektronnya sehingga membentuk ion positif, atom A ini sudah tidak menggunakan elektron yang dilepas tadi, sehingga susunan atom-atom dalam molekul ionik ini terpisah antara muatan positif dengan negatif, tapi berdekatan jadi nempel seperti ini, akibat adanya tarik-menarik antara atom yang berbeda muatan. Salah satu contoh ikatan ion adalah ikatan antara atom Ca dan Br dalam senyawa CaBr2. Jadi Ca di sini memiliki nomor atom 20 dan Br memiliki nomor atom 35. Kalau kita menggunakan konfigurasi Niels Bohr yaitu konfigurasi yang 288, konfigurasi untuk Ca di sini adalah 2882. Sedangkan untuk Br ini 2818 7. Sebenarnya bebas ya menggunakan konfigurasi apa saja. Cuman untuk materi ikatan kimia di sini aku lebih cenderung menggunakan konfigurasi Niels Bohr seperti ini karena lebih mudah dan lebih cepat aja untuk dikerjakan. Elektron valensi di sini menunjukkan golongan, sedangkan jumlah kulit ini menunjukkan periode. Jadi Ca terletak di golongan 2A periode keempat. Untuk Br di sini terletak di golongan 7A periode keempat. Hal ini menunjukkan Ca terletak di golongan logam, sedangkan Br ini terletak di golongan non-logam. Untuk mencapai konfigurasi yang stabil dengan elektron valensi 8, Ca di sini akan melepaskan elektron valensinya sehingga bermuatan positif 2. Sedangkan Br di sini untuk mencapai konfigurasi oktet yang stabil, Br ini butuh 1 elektron. Kalau misalkan di sini senyawanya tidak diketahui, kita dapat menentukan senyawa yang dibentuk dari ikatan antara Ca dan Br agar stabil. Ini tinggal disamakan aja, jadi yang 2 ini dikali 1, yang 1 dikali 2. Jadi Ca-nya ada 1, Br-nya ada 2.
Ini kalau digambarkan, Ca mengikat 2Br, Ca memiliki 2 elektron valensi, dan masing-masing Br di sini memiliki 7 elektron valensi. Pada pembentukan ikatan, Ca di sini melepaskan 1 elektronnya ke setiap Br yang diikat, sehingga Br di sini mencapai konfigurasi oktet dengan jumlah elektron 8, karena tambahan 1 elektron dari Ca tadi. Begitu juga dengan Ca, dengan melepaskan total 2 elektronnya, Ca dapat mencapai konfigurasi oktet yang stabil. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Pada ikatan kovalen terjadi pemakaian elektron bersama antar sesama atom dari golongan non-logam. Beda ya dengan ion, kalau ion kan terjadi serah terima elektron. Satu atom melepaskan elektronnya dan atom yang lain menerima elektron. Karena satu atom ini kelebihan elektron dan atom yang lain kekurangan elektron. Pada ikatan kovalen, atom-atom yang terlibat dalam ikatan ini tuh sama-sama kekurangan elektron. Jadi, keduanya akan saling melengkapi kebutuhan satu sama lain dengan cara pemakaian elektron bersama dalam ikatan. Contoh, misalkan di sini tuh ada 2 atom, yaitu atom A dan atom B, yang masing-masing memiliki 7 elektron valensi. Di sini kan baik atom A maupun atom B ini tuh kurang 1 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Jadi, dalam ikatan, A akan menggunakan elektron dari B, begitu juga dengan B, ini akan menggunakan 1 elektron dari A, sehingga keduanya mencapai konfigurasi oktet. Karena elektron dalam ikatan ini digunakan bersama, jadi susunan atom-atomnya itu tidak terpisah seperti ion, melainkan jadi satu seperti ini. Salah satu contoh ikatan kovalen adalah ikatan antara atom P dan atom Cl dalam senyawa PCl3. P memiliki nomor atom 15 dan Cl memiliki nomor atom 17. Dengan menggunakan konfigurasi Niels Bohr, konfigurasi untuk P adalah 285 dan untuk Cl adalah 287. Dari konfigurasinya diketahui P terletak di golongan 5A periode 3 dan Cl terletak di golongan 7A periode 3. Hal ini menunjukkan bahwa P dan Cl adalah golongan non-logam. Untuk mencapai konfigurasi oktet, P butuh 3 elektron, sedangkan Cl ini butuh 1 elektron. Sama ya dengan ion, kalau di sini senyawanya tidak diketahui, kita dapat menentukan senyawa stabil yang dibentuk dari ikatan P dan Cl. Ini tinggal disamakan aja, jadi yang 3 dikali 1, yang 1 dikali 3. Jadi P-nya ada 1, Cl-nya ada 3. Untuk mencapai konfigurasi oktet, ini kan P-nya kurang 3 elektron. Jadi, P akan menggunakan 3 elektronnya yang masing-masing berikatan dengan 1 elektron dari Cl. Sehingga kebutuhan elektronnya P ini sudah terpenuhi. Sisa elektron P yang tidak digunakan adalah 2 elektron atau 1 pasang PeB. Cl yang awalnya kurang 1 elektron, ini mendapat tambahan 1 elektron yang digunakan bersama dalam ikatan dengan P, sehingga keduanya ini sudah stabil karena mencapai konfigurasi oktet. Selanjutnya adalah contoh soal, tentukan senyawa dan jenis ikatan yang dibentuk dari 1, A13 dan B8, 2, X16 dan Y9. Agar membentuk konfigurasi oktet yang stabil. Oke, kita mulai dari pembahasan soal nomor 1. Pertama, dikonfigurasi dulu masing-masing atom yang terlibat dalam ikatan. Untuk konfigurasi A di sini adalah 283, sedangkan untuk B ini adalah 26. Dari konfigurasi diketahui A terletak di golongan 3A periode 3 dan B terletak di golongan 6A periode 2. Hal ini menunjukkan A adalah golongan logam, sedangkan B adalah golongan non-logam. Untuk mencapai konfigurasi oktet yang stabil, A melepaskan 3 elektron valensinya, membentuk muatan positif 3, dan B di sini untuk mencapai konfigurasi oktet, B butuh 2 elektron. Karena ikatan yang dibentuk dari A dan B adalah logam dan non-logam, maka jenis ikatannya adalah ikatan ion. Kemudian untuk mengetahui senyawa yang dibentuk, ini muatannya tinggal disamakan aja, jadi yang 3 dikali 2, kemudian yang 2 dikali 3. Jadi senyawanya adalah A2B3.
Untuk menggambarkan pembentukan ikatan, di sini terdapat 2 atom A yang mengikat 3 atom B. Masing-masing A memiliki 3 elektron valensi, dan masing-masing B di sini memiliki 6 elektron valensi. Elektron yang dilepas oleh satu A ini kan ada 3, karena di sini terdapat 2A, jadi total elektron yang dilepas ini ada 6 elektron. Kemudian untuk B, masing-masing B di sini butuh 2 elektron. Karena ada 3B, jadi total 6 elektron yang dibutuhkan. Jadi udah sama ya antara elektron yang dilepas dan elektron yang diterima atau dibutuhkan. Pada proses pembentukan ikatan, A yang pertama ini akan memberikan 2 elektronnya kepada atom B yang pertama, kemudian sisa 1 elektron dari A yang pertama ini diberikan ke atom B yang kedua, ditambah 1 elektron lagi dari A yang kedua. Sehingga konfigurasi B yang pertama dan kedua ini sudah oktet. Kemudian 2 elektron sisa dari A yang kedua ini semuanya diberikan pada B yang ketiga. Sehingga baik A maupun B ini sudah mencapai konfigurasi stabilnya. Selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 2. Pertama dikonfigurasi dulu atom-atom yang terlibat dalam ikatan. Untuk X16 ini konfigurasinya adalah 286, sedangkan untuk yang Y9 ini adalah 27. Dari konfigurasi diketahui X-nya terletak di golongan 6A periode 3, jadi X ini adalah non-logam. Untuk mencapai konfigurasi oktet, X butuh 2 elektron. Kemudian untuk Y terletak di golongan 7A periode 2, sehingga Y di sini juga termasuk non-logam. Untuk mencapai konfigurasi oktet, Y butuh 1 elektron. Karena X dan Y di sini sama-sama termasuk non-logam, jadi ikatan yang dibentuk dari keduanya adalah ikatan kovalen. Kemudian untuk mengetahui senyawa yang dibentuk, ini tinggal disamakan aja, jadi yang 2 dikali 1, yang 1 dikali 2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Kalau digambarkan, di sini X mengikat 2Y. Karena tadi untuk mencapai konfigurasi oktet X di sini kurang 2 elektron, jadi X akan menggunakan 2 elektronnya, yang masing-masing ini digunakan untuk berikatan dengan 1 elektron dari Y. Sehingga kebutuhan elektronnya X ini sudah terpenuhi. Sisa elektron X yang tidak digunakan adalah 4 elektron atau 2 pasang. Diperoleh dari total 6 elektron valensi dikurangi 2 yang digunakan berikatan. Y yang awalnya kurang 1 elektron ini juga mendapatkan tambahan 1 elektron dari X yang digunakan bersama dalam ikatan. Jadi keduanya ini sama-sama mencapai konfigurasi oktet yang stabil.